أن محمدا رسول الله يا حبيب القلب. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah hampir 3 bulan dunia pada umumnya, Indonesia pada khususnya, saat-saat ini sedang dilanda satu musibah dari Allah, yaitu wabah atau pandemi COVID-19 atau virus corona yang kita kenal. Hakikatnya ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentu kita dalam keseharian harus mampu menghadapinya secara maksimal. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kepada kita menghadapi berbagai macam wabah pada umumnya, dan khusus dalam menghadapi wabah pandemi virus corona ini? Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi wabah semacam ini, yang bisa kita lakukan. Di antara yang pertama, tentu sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menghadapi suasana seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, tanamkan dalam diri kita sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan tawakallah kita mampu bermunajat dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa apapun yang datang kepada kita, hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal, kita yakini bahwa ini dari Allah, dan Allah memperingatkan kepada kita dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-11, ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang pertama, tanamkanlah sikap tawakal kepada Allah, yakini khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang kedua yang bisa kita lakukan, Islam mengajarkan dalam menghadapi segala macam masalah dan problem, termasuk pandemi corona ini, adalah menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga aturan Allah dalam pengertian kita senantiasa terus memperhatikan dan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sudah memperingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2516, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ihfadillah yahfaduk, jagalah aturan Allah, jagalah Allah, ikuti aturan Allah, maka ihfaduk, maka Allah akan menjaga kamu. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita paham betul, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mencederai janjinya, insya Allah. Maka langkah berikutnya, tanamkan dalam diri kita, kita harus senantiasa menjaga aturan-aturan Allah dan bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaqarrub dalam pengertian kita senantiasa minimal menjaga toharoh, menjaga wudhu kita. Kenapa demikian? Coba kita perhatikan, menurut ilmu kesehatan pun kan sekarang para dokter, ahli-ahli memperingatkan dan menganjurkan kepada kita untuk senantiasa cuci tangan, apalagi pakai disinfektan ya, pakai sabun, pakai apa, itu bisa kita lakukan. Padahal Islam sudah mengajarkan jagalah wudhu minimal 1 hari 1 malam, lakukan sebanyak 5 kali, maka insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu dalam rangka taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun kita diperintahkan di dalam menghadapi wabah semacam ini memperbanyak qiyamul lail, salat malam kita lakukan. Apa korelasinya Ustadz antara salat malam dengan wabah pandemi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'abus salihina qablakum wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah wa manhatun anil ithmi wa takfirun lisayyiati wa matradatun liddai anil jasad. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sudah memperingatkan kepada kita. Selalulah kalian, dawamkan oleh kalian salat tahajud atau qiyamul lail, karena salat tahajud adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, dan sesungguhnya salat malam mendekatkan kepada Allah serta menghalangi dosa, menghapus kesalahan dan menolak penyakit dari seluruh anggota badan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lalu tentu ada lagi, Islam mengajarkan kepada kita dalam menghadapi wabah semacam ini, yaitu memperkuat diri dengan zikir dan doa. Salah satu yang disyariatkan adalah dengan senantiasa kita bermunajat kepada Allah ketika sholat, melakukan kunut nazilah, bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, tentu saja setelah tawakal bertaqarrub kepada Allah, kita pun disyariatkan untuk ikhtiar dan asbab. Apa artinya? Usaha menghindari dari wabah tersebut. Sehingga Rasulullah katakan dalam hadisnya, la tudimun nadhara ilal majdumin. Saya ulang, la tudimun nadhara ilal majdumin. Jangan kita melihat orang terus yang sudah kena wabah, kita lihat terus. Apa artinya? Jangan dekat. Karena Rasul katakan dalam hadis yang lain pun, idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju minha. Kalau kita sedang ada di dalam area wabah, jangan keluar. Kalau yang dari luar jangan masuk, maka insya Allah akan diamankan oleh